Selamat berjumpa lagi, kembali lagi bersama dengan saya Jufriantus Baitano dalam video pembelajaran mata pelajaran akuntansi dasar. Pada video pembelajaran ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai pencatatan transaksi dalam jurnal, dalam hal ini jurnal umum. Di sini saya sengaja menampilkan kembali sifat-sifat akun dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kita, untuk menyegarkan kembali kita mengenai sifat-sifat akun sebelum kita masuk ke dalam proses penjurnalan. Karena sifat-sifat akun ini sangat penting untuk kita ketahui dan pahami, karena akan menjadi dasar atau acuan bagi kita untuk melakukan penjurnalan nanti. Kita lihat bersama-sama di sini. Kelompok akun yang pertama adalah aktiva. Sifatnya adalah jika saya bertambah, dalam hal ini aktiva, posisikan saya, tempatkan saya di sisi debit. Namun jika saya berkurang, tempatkan saya di kredit dan saldo normal saya adalah debit. Akun yang kedua, kewajiban, sifatnya adalah jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Kelompok akun yang ketiga, ekuitas, sifatnya adalah jika saya bertambah, tempatkan saya di sisi kredit, jika saya berkurang, tempatkan saya di sisi debit. Saldo normal saya adalah kredit. Kelompok akun yang keempat, penghasilan, sifatnya sama seperti ekuitas dan kewajiban, yaitu bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Dan kelompok akun yang terakhir adalah beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Nah, ini dia bentuk format dari jurnal umum itu sendiri, yang terdiri dari tanggal, akun, referensi, debit, dan juga kredit. Kolom tanggal akan kita isi dengan tanggal transaksi yang dilakukan secara beruntun. Kemudian kolom akun kita isi dengan akun atau keterangan atas pengaruh dari setiap transaksi. Kemudian referensi atau ref kita isi dengan nomor akun, biasanya sudah ada dalam keterangan soal. Kemudian debit kredit diisi dengan jumlah rupiah dari akun yang ada di debit dan kredit. Langsung saja kita lihat transaksi. Di sini saya menampilkan beberapa transaksi dengan formulasi kalimat yang sangat sederhana dengan maksud supaya kalian dengan mudah mempelajarinya. Kita lihat tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Bernadette menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai investasi awal sebesar 15 juta rupiah. Oh iya, sebelumnya untuk contoh transaksi yang saya ambil di sini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang salon kecantikan. Nah, sekedar mengingat kembali bahwa kunci dari penjurnalan sama seperti persamaan dasar akuntansi kemarin, yaitu menganalisis transaksi. Jadi tugas kita di sini adalah harus mampu dan bisa menganalisis setiap transaksi-transaksi yang ada. Kita lihat di sini tanggal 1 Desember 2020. Jika kita analisis, maka tanggal 1 transaksi ini adalah transaksi investasi awal. Sekedar kita mengingat kembali persamaan dasar akuntansi kemarin, bahwa akun yang akan berpengaruh adalah akun kas dan juga modal, yang masing-masing akan bertambah sebesar 15 juta rupiah. Setelah kita mengetahui akun-akun apa saja yang akan berpengaruh pada transaksi tersebut, kita convert ke dalam sifat-sifat akun yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini tadi kita temukan ada dua akun yang berpengaruh, yaitu kas dan modal sama-sama bertambah. Kita lihat siapa yang harus ada di debit, siapa yang harus ada di kredit. Kas ada pada kelompok aktiva. Aktiva mengatakan bahwa jika saya bertambah, posisikan saya di sisi debit.
Kemudian akun kedua yang kita temukan adalah modal. Modal ada pada kelompok akun ekuitas. Ekuitas mengatakan bahwa jika saya bertambah, tempatkan saya di sisi kredit. Sehingga di sini dengan jelas dapat kita lihat pada penyelesaiannya di sini tanggal 1 Desember 2020 akun kas dengan nomor referensi 1000, nominal rupiahnya di debit 15 juta rupiah. Kemudian modal dengan nomor referensi 7.000, nominal di kredit 15 juta rupiah. Keterangannya adalah investasi awal. Dapat diketahui juga bahwa untuk pencatatan setiap akun yang ada pada sisi kredit dicatat, ditulis sedikit condong ke dalam. Kita lihat transaksi yang kedua. Tanggal 3 Desember 2020 membeli perlengkapan secara tunai Rp750.000. Mari kita sama-sama menganalisis transaksi ini. Kata kunci di sini adalah membeli. Dapat kita analisis bahwa membeli pasti akan menambah setiap barang yang kita beli. Dalam hal ini adalah perlengkapan, karena di sini kita membeli perlengkapan. Nah, ketika kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita akan bertambah. Kemudian kita lihat lagi kalimat kata selanjutnya, pembelian perlengkapan ini dilakukan secara tunai. Secara tunai berarti kita mengeluarkan sejumlah uang dari kantong kita untuk membayar kepada penjual. Otomatis uang tunai kita atau kas kita akan berkurang. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa terdapat akun perlengkapan dan juga kas yang berpengaruh atas transaksi ini. Sehingga kita convert ke dalam sifat akun yang tadi, perlengkapan ada pada kelompok akun aktiva. Perlengkapan ada pada kelompok akun aktiva. Aktiva mengatakan bahwa jika saya bertambah, tempatkan saya di sisi debit. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa perlengkapan di debit Rp750.000. Kemudian kas. Kas juga ada pada kelompok akun aktiva. Di sini aktiva dalam bentuk kas berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar. Kita lihat bahwa kas ada pada kelompok aktiva. Dan aktiva bilang jika saya berkurang, tempatkan saya di sisi kredit. Sehingga di sini juga cukup terlihat jelas bahwa kas di kredit sebesar Rp750.000. Transaksi yang berikut tanggal 4 Desember 2020 pembelian peralatan secara kredit Rp2 juta. Pembelian peralatan berarti akan menambah peralatan. Dalam hal ini peralatan bertambah. Namun pembelian ini dilakukan secara kredit. Kata kunci di sini adalah kredit. Kredit artinya bahwa kita belum melakukan pembayaran atau pembayarannya akan dilakukan kemudian, sehingga timbul kewajiban untuk membayar, namanya utang. Setelah kita mampu menganalisis dan kita menemukan dua transaksi yang berpengaruh, yaitu peralatan bertambah, utang bertambah karena kita tidak membayar, maka kita convert ke dalam sifat-sifat akun yang tadi. Peralatan ada pada kelompok akun aktiva. Nah, peralatan ada pada kelompok aktiva. Aktiva mengatakan bahwa jika saya bertambah, tempatkan saya di debit. Sehingga di sini cukup jelas peralatan di sisi debit Rp2 juta. Kemudian utang ada pada kelompok kewajiban. Kewajiban mengatakan bahwa jika saya bertambah, tempatkan saya di sisi kredit. Sehingga di sini utang di kredit Rp2 juta. Transaksi yang berikut tanggal 7 Desember 2020 pembayaran utang kepada kreditor sebesar Rp1.500.000. Mari kita analisis transaksi ini. Kata kuncinya di sini adalah pembayaran. Kata dasarnya adalah bayar. Jika kita melakukan pembayaran atau bayar, otomatis kita akan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, ketika kita mengeluarkan sejumlah uang, otomatis uang tunai kita atau kas kita akan berkurang.
Sehingga di sini kita temukan uang tunai atau kas. Kas ada pada kelompok aktiva. Aktiva mengatakan jika saya berkurang, tempatkan saya di sisi kredit. Sehingga di sini jelas bahwa kas di sisi kredit Rp1.500.000. Kemudian kita mengeluarkan uang Rp1.500.000 ini untuk apa? Untuk melakukan pembayaran utang. Nah, ketika kita membayar utang, otomatis utang kita pun akan berkurang. Kita lihat utang ada pada kelompok kewajiban. Kewajiban mengatakan bahwa jika saya berkurang, tempatkan saya di sisi debit. Sehingga di sini utang Rp1.500.000 di debit dan kas Rp1.500.000 di kredit. Transaksi yang berikut, tanggal 11 Desember 2020, penjualan jasa secara tunai seharga Rp800.000. Kata kuncinya di sini adalah penjualan jasa. Penjualan jasa dalam hal ini kita melakukan penjualan jasa di bidang kecantikan sebesar Rp800.000. Dan dikatakan bahwa dilakukan secara tunai, berarti kita langsung menerima uang tunai pada saat itu juga. Nah, ketika kita menerima uang tunai dari hasil penjualan jasa, otomatis uang tunai kita dalam hal ini kas akan bertambah. Karena ini adalah penjualan jasa, maka akan berakibat pada penghasilan atau pendapatan kita pun akan bertambah. Sehingga dapat kita lihat bahwa kas atau uang tunai ada pada kelompok aktiva, sehingga dicatat di sisi debit Rp800.000 karena aktiva mengatakan bahwa jika bertambah di sisi debit. Kemudian pendapatan di sisi kredit Rp800.000. Pendapatan ada pada kelompok penghasilan mengatakan bahwa jika kelompok akun ini bertambah di sisi kredit, sehingga ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar Rp800.000. Di sini juga saya tampilkan sekalian mengenai transaksi yang masih berkaitan dengan tanggal 11 Desember mengenai penjualan jasa. Di sini saya kolaborasikan antara penjualan jasa secara tunai dan kredit. Bunyi transaksinya adalah bahwa penyelesaian suatu pekerjaan seharga Rp5 juta baru diterima pembayaran sebesar Rp3.500.000, sisanya akan diterima pembayarannya bulan depan. Transaksinya cukup panjang, tetapi mari kita menganalisis transaksi ini dengan cermat. Penyelesaian suatu pekerjaan artinya bahwa kita memperoleh suatu job pekerjaan, dalam hal ini adalah di bidang kecantikan dengan harga keseluruhannya adalah Rp5 juta. Tetapi di sini kita baru menerima pembayaran sebesar Rp3.500.000 dan sisanya akan kita terima pembayarannya di bulan depan. Sisa ini kita ketahui kita peroleh dari Rp5 juta kurang Rp3.500.000. Iya, setelah kita identifikasi akun-akun yang berpengaruh adalah kas, piutang, dan juga pendapatan jasa. Kas ada pada kelompok aktiva, di mana aktiva mengatakan bahwa jika bertambah tempatkan saya di debit, sehingga di sini kas jurnalnya kas bertambah di debit sebesar Rp3.500.000. Kemudian piutang ada pada kelompok aktiva juga yang mengatakan bahwa bertambah di sisi debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian pendapatan ada pada sisi kredit bertambah sebesar Rp5 juta. Kas akan bertambah sebesar yang sudah kita terima. Piutang akan bertambah sebesar yang belum kita terima atau sisa, sementara pendapatan bertambah sebesar jumlah yang seharusnya kita terima.
Transaksi yang berikut, tanggal 20 Desember 2020, pembayaran gaji karyawan sebesar Rp600.000. Kata kuncinya adalah pembayaran, berarti kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji karyawan. Transaksi ini kategorinya ada pada transaksi pembayaran beban. Sehingga ayat jurnal yang kita peroleh adalah beban gaji pada kas. Kenapa kas dikredit? Karena kas berkurang karena kita melakukan pembayaran di mana uang kita akan berkurang sebesar jumlah yang kita keluarkan. Sehingga ayat jurnal yang kita peroleh adalah beban gaji pada kas sebesar Rp600.000. Transaksi yang berikut, tanggal 27 Desember 2020, penerimaan tagihan dari debitur Rp1 juta. Kata kuncinya di sini adalah penerimaan atau terima. Kalau kata kuncinya adalah penerimaan atau terima, maka sifatnya pasti akan menambah. Karena ini kita menerima tagihan, otomatis kita menerima sejumlah uang, maka akan berpengaruh terhadap kas. Dan tagihan di sini berarti piutang. Berarti ada dua akun yang kita temukan di sini, yaitu kas dan piutang. Kas akan bertambah karena kita terima, piutang pasti akan berkurang karena debitur membayar sejumlah piutangnya, yaitu sebesar Rp1 juta. Kas ada pada kelompok aktiva, di mana aktiva mengatakan jika saya bertambah tempatkan saya di debit, sehingga di sini terlihat jelas kas bertambah Rp1 juta di debit. Piutang pun ada pada kelompok aktiva berkurang, di mana aktiva mengatakan bahwa jika saya berkurang tempatkan saya di sisi kredit. Sehingga ayat jurnal yang kita peroleh adalah kas pada piutang sebesar Rp1 juta. Nah, ini adalah beberapa contoh transaksi yang dapat saya tampilkan pada video pembelajaran kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa kunci dari proses penjurnalan ini adalah kita mampu menganalisis transaksi. Kemudian kita dapat menguasai sifat-sifat akun yang sudah dijelaskan di bagian depan. Jika kita mampu menganalisis transaksi dan kita memahami sifat-sifat akun tadi, maka pasti akan dengan mudah untuk kita menyelesaikan setiap transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa melalui nomor telepon yang nanti akan saya tampilkan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pembelajaran anak-anak didik saya di tengah pandemi ini, di mana sekolah-sekolah diliburkan, pembelajaran dilakukan secara daring. Maka semoga video ini sekiranya dapat membantu proses pembelajaran daring anak-anak saya di rumah. Ya, cukup dulu. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan sampai kendor semangatnya. Dan semangat yang pastinya. Sampai jumpa.